Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang hakikat guru. Di mana di sini beranggotakan saya sendiri, yaitu Rahmat Hadiki, kemudian Susanti dan Tuti Alawiyah. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu kita mengetahui bagaimana pengertian dari guru. Secara etimologis, istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Secara umum, baik dalam pekerjaan ataupun sebagai profesi, guru selalu disebut sebagai salah satu komponen utama pendidikan yang sangat penting. Guru, siswa, dan kurikulum merupakan 3 komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan tersebut merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak dalam proses pendidikan sekolah. Secara tradisional, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Adapun pengertian yang lain, guru adalah tenaga profesi yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun pengertian guru menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali, guru adalah orang yang berilmu atau orang yang mengembang amanah dalam pembelajaran agama Islam dan memiliki kepribadian yang soleh. Sedangkan menurut Nur Jamaluddin tahun 1978, guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, maupun berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat guru. Di Indonesia ada beberapa syarat guru, yaitu yang pertama, persyaratan administrasi. Warga negara Indonesia umur sekurang-kurangnya 18 tahun, berkelakuan baik, mengajukan permohonan dan syarat-syarat lainnya yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan teknis. Secara teknis, ini ada yang bersifat formal, yakni harus berijazah pendidikan guru. Yang ketiga yaitu persyaratan psikis, yakni sehat jasmani, rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, maupun pengendalian emosi, sabar, ramah, dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, berani bertanggung jawab, berani berkorban, dan memiliki jiwa pengabdian. Dan yang keempat yaitu persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani, kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Oleh karena itu, guru harus berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya. Yang ketiga yaitu tugas dan fungsi guru yang akan dijelaskan oleh Susanti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahmat Hadiki, yang itu yang ketiga, tugas dan fungsi seorang guru. Guru itu sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, yaitu berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru itu untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi, dan tugas guru juga sebagai pendidik meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.
Tugas guru juga sebagai pengajar, berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru juga sebagai pelatih, berarti yaitu mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya, yaitu Tuti Alawiyah. Baiklah, saya Tuti Alawiyah akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang status, peran, dan kedudukan guru. Nah, jadi di dalam ilmu sosiologi bisa ditemukan dengan istilah status atau disebut juga dengan kedudukan. Nah, dan juga peranan. Nah, jadi status biasanya dikaitkan dengan peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dan juga posisi kelompok dalam kelompok lainnya. Nah, sedangkan peranan dia merupakan suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu. Nah, jadi guru merupakan suatu status dalam masyarakat dengan status tersebut. Nah, jadi masyarakat itu dia mengharapkan peranan-peranan yang muncul dari status tersebut. Nah, ada juga seseorang. Nah, seseorang itu juga termasuk guru. Nah, bisa saja memiliki lebih dari satu peran. Misalnya, guru sebagai pengajar, pendidik. Nah, contoh lainnya itu juga teladan dan juga sebagainya. Nah, peran guru itu di sekolah dia ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar, dan juga sebagai pegawai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa kedudukan dan juga peran dari guru. Nah, yang pertama itu apa? Nah, yang pertama yaitu guru di masyarakat. Nah, jadi guru di masyarakat ini dia sebagai hubungan guru dengan masyarakat yang elit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hubungan guru dengan masyarakat menengah. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan guru dengan masyarakat pinggiran. Dan selanjutnya yaitu ada juga guru sebagai tokoh masyarakat dan juga perannya itu sebagai intelektual dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu pandangan Islam. Nah, jadi guru di dalam pandangan Islam itu ada apa saja? Nah, jadi yang pertama yaitu ada kedudukan pendidik dalam pandangan Islam. Nah, yang mana Islam sangat menghargai dan memuliakan para pendidik atau yang disebut juga dengan guru. Nah, begitu tingginya penghargaan sehingga menempatkan seorang pendidik atau guru tersebut setingkat di bawah Nabi dan juga Rasul. Nah, yang kedua yaitu ada tugas dan pendidik dalam pandangan Islam. Nah, jadi dalam Islam tugas seorang pendidik ini dia dipandang sebagai suatu yang sangat mulia. Nah, posisi tersebut dia menyebabkan Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan juga yang berilmu pengetahuan yang lebih tinggi derajatnya apabila dibandingkan dengan manusia lainnya. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik pendidik dalam pandangan Islam. Nah, jadi dalam pandangan Islam, seseorang pendidik itu hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakan diri yang lainnya. Nah, dengan karakteristiknya dia menjadi ciri dan juga sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Nah, dan selanjutnya yaitu yang keempat, sifat-sifat pendidik dalam pandangan Islam. Nah, jadi pendidik itu hendaknya dia mampu mengaplikasikan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dan juga bisa mengambil pelajaran dari hukum alam atau disebut juga dengan sunatullah. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.